yang menyampaikan beberapa informasi yang akan dilaksanakan oleh Posko CU Borneo yang akan diikuti oleh CU anggotanya dalam waktu dekat, yaitu tanggal 14 pembekalan dalam hal menjawab regulasi terkait dengan tuntutan bahwa Bapak Ibu pengurus pengawas yang dipercayakan oleh anggota sebagai pengurus baik di Timur maupun seluruh wajib hukumnya untuk dinyatakan lulus uji pelatihan dan kelayakan. Tak lulus ulang, Pak. Kalau tak lulus remedial. Bagaimana? Enggak, masalahnya yang ngangkatnya erat. Mana boleh tak lulus? Kalau bukan, dia kan harus lulus. Tapi kalau tidak lulus itu diremedial lagi. Itulah bisa hair gitu. Karena gini, dia diangkat di RAT. Bagaimana mau suruh dia tidak jadi pengurus? Kalau dia masih soalnya dia ngundurkan diri. Itulah makanya kalau dia, makanya saya bilang kalau tidak lulus diremedialkan, nggak boleh mati hukumnya. Karena RAT itu kan dia yang memutuskan jadi pengurus kecuali dia mengundurkan diri atau meninggal. Sebelum saya menyampaikan dengan bapak dan menurut dan bapak kepala dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, dan tentunya saya akan menyampaikan pesan dari beliau bagi kita semua yang ada di sini untuk senantiasa menyampaikan salam hormat, salam sejahtera dan Sehat, Pak. damai bagi kita semua dari bapak Semangat kepala terus. Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Dan fokus Julian. Ya biasa gitu ngomong-ngomong di suster. Anak buat bapak. Melaksanakan tugas dari pimpinan di provinsi ini untuk meninjau lokasi Ya sekolah tinggi agama Katolik. dapur umum Berapa semester? dalam rangka kegiatan Sudah 2 semester dah. bergizi gratis yang akan dilaksanakan di Kalimantan. Ini ditugaskan bersama dengan staf ahli keluarga dan beberapa orang staf dari dinas koperasi dalam rangka pembelajaran hal tersebut. Sehingga beliau berdapat hasil di tengah-tengah kita dan hanya dapat menyampaikan salam kepada kita semua yang ada di sini. Namun alhamdulillah rasa hormat dan rasa cinta dia kepada kerajaan dunia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan kami sampaikan sambutan kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dalam acara pembukaan rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera tahun buku 2024. Yang kami hormati Ketua Pengurus, Pengawas beserta manajemen dan jajaran Puskopjid Borneo yang telah hadir tadi menyampaikan sambutan. Hebat dia nih, satu-satunya yang sah menggunakan nama kredit union ini sahabat sejahtera. Yang lain nama cik. Dan kata sahabat memang banyak. Yang kami hormati jajaran pengurus, pengawas dan manajemen dari KSP CU Lancang Tiko, KSP CU Pancur Kasih, KSP CU Keluarga Kudus, KSP CU Semarang, KSP CU Katulistiwa Bakti, dan KSP CU Muara Kasih. Yang kami hormati pula Ketua beserta jajaran pengurus KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera atau BASRA. Yang kami hormati Ketua beserta anggota pengawas KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera
Yang kami hormati manajer beserta staf manajemen KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Yang kami hormati Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Yang kami hormati anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna layanan KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Serta hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, yang mohon maaf atas Udah lama dah kita tak ketemu. menyampaikan dan menyebutkan nama bentuk jabatan semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Kasalino, Bacuramin Kasaruga, Pak Senat Kajubata. Harus. Karena tadi beberapa orang menyampaikan pantun, saya juga ingin berpantun. Mudah-mudahan tak lupa. Singgah berjalan di rumah pasir, Cakep. meminta tomat serta pepaya. Cakep. Bagi Bapak Ibu kalian yang telah hadir, salam hormat dari saya. Mantap. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beragama, tiada hentinya marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih dan sayangnya serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di dalam ruangan ini untuk bersama-sama memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh pengurus pengawas koperasi dalam rangka mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui acara ini kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga, serta kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada segenap jajaran KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera yang telah mengantarkan koperasi ini untuk menyelenggarakan kewajibannya, yaitu melaksanakan rapat anggota tahunan tahun 2024 tepat pada waktunya. Kita beri aplaus dulu. Hal ini menunjukkan bahwa KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera senantiasa konsisten dalam menjalankan tata kelola koperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, secara kualitas pelaksanaan rapat anggota tahunan ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita, terutama dari sisi kehadiran jumlah peserta atau anggota yang hadir, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang telah dimuat dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga koperasi, dan cukup waktu bagi peserta rapat anggota tahunan untuk mempelajari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawal serta rencana kerja yang akan dibahas bersama-sama pada hari ini. Dengan pelaksanaan rapat anggota yang berkualitas, maka kita berharap akan menghasilkan keputusan yang berkualitas dan legitimasi yang tinggi pula. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai badan usaha yang berbentuk koperasi, sudah selayaknya kredit union atau KSP Kredit Union Nusantara ini menjadi atau menjaga identitas dan jati dirinya sebagai koperasi. Prinsip koperasi harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Selain prinsip koperasi yang perlu juga mendapat perhatian dan selayaknya ada pada setiap koperasi adalah nilai yang harus diyakini oleh semua anggota,
pengurus, pengawas maupun manajer beserta karyawan koperasi. Hal ini penting dalam rangka untuk kita cermati bersama, karena nilai dan prinsip koperasi terindikasi memudar dan mulai diabaikan. Hindarilah kecenderungan suatu koperasi lebih mementingkan pertumbuhan lembaganya dengan mengabaikan tujuan utama dibentuknya koperasi ini, yaitu untuk mensejahterakan para anggota. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ada beberapa isu yang saat ini memang sedang kita isu strategis yang memang harus kita penuhi secara bersama bagi gerakan koperasi, yaitu yang pertama adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan pendataan terhadap koperasi simpan pinjam, khusus koperasi simpan pinjam dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang tengah melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk melaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian koperasi dengan diberi batas waktu selama 2 tahun sejak ditetapkan undang-undang tersebut. Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut, Kementerian Koperasi beberapa waktu yang lalu telah melakukan kegiatan penilaian usaha simpan pinjam melalui kegiatan Set Declare. Mungkin kata-kata atau bahasa Set Declare bagi koperasi simpan pinjam mulai tahun yang lalu sudah sangat sering kita dengar dan sangat familiar di dunia kita. Karena ini merupakan tuntutan yang harus dijawab dan harus dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi agar supaya dapat memberikan data-data yang jelas kepada pemerintah. Apakah koperasi ini bergerak untuk melayani khusus anggota atau koperasi ini akan melayani semua masyarakat non-anggota. Nah, tak terlepas dari hal-hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas yang membidangi koperasi baik provinsi maupun kabupaten kota telah mengambil sikap dan melanjutkan kebijakan ini ke setiap binaan-binaan masing-masing dinas. Dan beberapa waktu yang lalu juga kami telah menyerahkan data terkait identifikasi Set Declare atau pernyataan mandiri. Apakah koperasi ini hanya melayani anggota semata ataukah koperasi tersebut melayani non-anggota? Dan ternyata berdasarkan data yang kami peroleh dari seluruh koperasi yang wajib melakukan kegiatan tersebut, diperoleh data bahwa sebagian besar tanpa terkecuali koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam atau sektor keuangan ini melakukan pelayanan hanya terbatas kepada anggota. Data ini kami teruskan ke Kementerian Koperasi dan selanjutnya Kementerian Koperasi bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Survei Indonesia melakukan survei di masing-masing daerah berdasarkan data yang kami peroleh dari Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok dari data tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PT Survei Indonesia, ternyata sebagian besar KSPCU terindikasi open book pada waktu itu. Nah, yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Puspok Borneo tadi, dengan sikap mengambil langkah untuk melakukan koordinasi atau konsultasi langsung kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi
UKM Provinsi Kalimantan Barat, karena kebetulan sebagian besar yang terindikasi KSP yang terindikasi ini adalah merupakan binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dengan sigap pula Bapak Kepala Dinas Koperasi menyampaikan surat tertulis menyikapi indikasi open loop yang disampaikan oleh PT Surveyor Indonesia. Bukan Kementerian Koperasi Pak yang menyampaikan data, akan tetapi PT Surveyor Indonesia. Dengan sigap Bapak Kepala Dinas langsung bersurat dan diberi batas waktu paling lama pada waktu itu tanggal 8 Februari harus sudah menjawab surat tersebut dan diterima oleh Kementerian Koperasi. Alhamdulillah, puji Tuhan, surat tersebut langsung ditindaklanjuti dan dengan sigap pula seluruh teman-teman penggiat KSP TU ini mengambil sikap untuk melakukan bimbingan teknis yang diinisiasi oleh teman-teman bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Saya langsung ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas untuk melakukan konsultasi secara langsung kepada pihak yang berkompeten di Kementerian Koperasi agar dapat memfasilitasi kegiatan fintech ini di Kalimantan Barat. Dan hasilnya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dengan sangat gamblang pejabat yang hadir, yang berkompeten hadir di acara tersebut menyampaikan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia itu dapat diperbaiki dan pada akhirnya dinyatakan sebagai closed loop. Ini merupakan hasil kegalauan kita semua, menjawab hasil kegalauan kita semua, dan ini merupakan hasil kerja keras kita. Beri aplaus kita semua. Pada tanggal 14 Januari 2025, Kementerian Koperasi Republik Indonesia telah menyerahkan 21 daftar anggota koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai mana amanat atau menjawab amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Artinya selain itu koperasi tetap berada di bawah binaan Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi Provinsi maupun Kabupaten Kota. Inilah daftar 21 koperasi yang merupakan koperasi open loop yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Koperasi kepada Ketua OJK pada waktu itu. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu. Jadi artinya selain 21 unit yang diserahkan ini adalah merupakan koperasi yang benar-benar hanya melayani anggota semata. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, isu yang sangat strategis pada saat ini adalah perubahan kebijakan tentang akuntansi koperasi yang semula menggunakan akuntansi berdasarkan SANETA atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik berubah menjadi ke SANEP atau standar akuntansi keuangan entitas privat, di mana menurut informasi yang kami terima bahwa sebagian CU telah menggunakan sebelumnya telah menggunakan SANEP ini. Jadi sudah terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manajemen di kalangan KSP CU. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perizinan sebagaimana saat ini bukan secara manual lagi, harus melalui sistem online single submission atau RSS. Nah, dalam sistem tersebut sebelum tahun 2024 memang masih diberikan kesempatan bagi koperasi-koperasi yang ingin
unit usaha simpan pinjam tanpa melakukan atau mendapatkan rekomendasi terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Pada tahun 2024 ternyata ini harus dan wajib dipenuhi dalam pengisian online sistem single submission itu, sehingga sebenarnya ini sudah diwajibkan oleh tahun 2021 yang lalu dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan nomor 2 tahun 2021. Nah, saat ini di tahun 2024 terjadi perubahan-perubahan dalam petunjuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini. Diterbitkan ulang jumlah ini bernomor 1 tahun 2024. Bulan Agustus ini untuk menjawab tantangan tadi terkait dengan undang-undang PKWSK. Jadi sehingga pada saat ini bagi Bapak Ibu sekalian pelaku atau penggiat koperasi simpan pinjam silakan untuk menyiapkan diri melakukan persiapan-persiapan dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan. Dan kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran pengurus, pengawas dan manajemen yang ada di Puskop Borneo. Memang beberapa waktu yang lalu Pak Ketua telah menyampaikan informasi kepada saya bahwa akan ada fintech terkait dengan usaha ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 di kantor CU SPCU kantor kasih ya Pak, atau di hotel. Kita Pak, kita kasih. Oh ya. Kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik bagi kita semua. Tadi untuk menjawab tantangan yang disampaikan oleh Pak Ketua KSPCU Pakra, bahwa pada tahun 2024 dan tahun ini adalah merupakan merupakan tahun tantangan, khususnya tantangan dalam sektor kebijakan pemerintah. Kalau terkait dengan tantangan-tantangan intern mungkin ada juga ya Pak, tapi yang paling terpenting adalah ini dari eksternal, yaitu kebijakan pemerintah, karena ini harus juga kita penuhi terkait dengan persyaratan-persyaratan dalam rangka legalitas badan usaha koperasi ini. Kami di Dinas Koperasi saat ini tengah dan telah membentuk tim, sebelumnya telah membentuk tim. Saya lupa nomor SK-nya yang dibentuk oleh Bapak Kepala Dinas, tapi SK itu telah ditandatangani pada awal tahun 2024 yang lalu. Jadi kami sudah sambil menunggu teman-teman dari KSPCU yang ingin mengajukan uji kelayakan. Salah satu yang sudah kami terima yaitu dari KSPCU Satu Sidoarjo. Dan ini kami dalam proses untuk melakukan rapat internal untuk tim, kemudian baru akan kami undang para peserta yang telah ditetapkan oleh KSPCU-nya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang saat ini perlu kami sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Laksanakan rapat anggota tahunan ini dengan sungguh-sungguh. Kemukakan saran, pendapat yang bersifat konstruktif untuk kemajuan kita bersama, dan semoga rapat anggota tahun ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk pengembangan KSP Kredit Union Bahtera yang lebih baik lagi. Saya Unggul
dimasak santan. Cakep. Dimakankan dengan sambal belacan. Cakep. KSPCU Batra penuh kekompakan supaya anggota disejahterakan. Mantap. Selanjutnya dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Batra tahun buku 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Izin dan kurang atas sambutan ini kami sampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacurami Kasaruda, Basengat Kajubata. Terus. Maka kegiatan ini kita nyatakan dapat untuk dimulai. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ali Barinto dalam sambutan beliau bahwa di tahun buku 2025 ini kita dari koperasi atau trade union ada pengalihan pencatatan keuangan dari SAEP ke SAEK ke SAEP. Terus yang kedua ada pengalihan untuk penulisan izin kelembagaan atau izin koperasi atau izin trade union dari yang dulunya sifatnya ini SAEP masih manual beralih ke online single submission atau OSS. Di beberapa hal yang memang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu baik itu pengurus maupun pengawas untuk bisa masuk ke OSS itu harus lulus. Tadi sudah ditegaskan oleh lulus uji kepatutan dan kelayakan. Biasalah kalau tak lulus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri segala mungkin melengkapi syarat-syarat yang diminta supaya pada saat proses itu berjalannya lancar. Syaratnya bebas narkoba. Sebelum kita lanjutkan acara penyerahan cindera makanan itu bersama, yang pertama ada penyerahan cindera penghargaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat yang nanti akan diserahkan oleh Bapak Ali Baronto kepada KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah. Penghargaannya apa nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Ali. Jadi masih penasaran semua nih, apa yang akan diberikan, penghargaan apa? Ini saya penasaran, kalau itu juga pasti penasaran. Iya. Tidak perlu lama-lama, kita undang ke depan Bapak Ali Baronto untuk menghormat dan silakan untuk bergabung ke Bapak. Kami undang juga Bapak Ketua Pengurus KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera, Bapak Ignatius, didampingi oleh Bapak Markono selaku Ketua KSP Pusat Ekonomi untuk Bapak Ali Baronto. Silakan. Silakan untuk menyerahkan penghargaannya. Tulisan itu. Hah? Sehat apa? Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Mohon tetap di tempat Bapak Ayu, Bapak Martono, Bapak Isna. Kita lanjut dengan penyerahan cindera mata. Tetap di tempat. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Selanjutnya untuk prosesi penyerahan cindera mata bagi Bapak Ibu yang kami sebutkan baik nama ataupun jabatannya, mohon untuk bergabung dengan Bapak Ali Baronto, Bapak Martono, dan Bapak Ignatius di depan. Yang pertama, kami undang untuk bergabung di depan semua pengurus, pengawas, dan manajer KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera.
Yang kedua, ketua pengurus SPC Ulang Ipo atau yang mewakili. Yang berikutnya, ketua pengurus SPC Bekasi atau yang mewakili. Ketua pengurus SPC Kredit Union atau yang mewakili. Ketua pengurus SPC Union Semarang atau yang mewakili. Ketua pengurus KSPCU Katulistiwa Bakti atau yang mewakili. Ketua pengurus KSPCU Muara Kasih atau yang mewakili. Pimpinan Umum Bruder NTB atau yang mewakili. Sudah lengkap semuanya, mohon bantuan teman-teman panitia untuk mengatur posisinya. Ya. Bisa dipoto sudah dari ujung kok foto. Kita saksikan bersama penyerahan cindramata dari Bapak Ibu pengurus, pengawas dan manajer KSP Kredit Union Sahabat Sejahtera kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang mewakili lembaganya masing-masing. Setelah Bapak Ibu menerima cindramata, kami mohon untuk tetap di tempat karena kita lanjutkan dengan prosesi foto bersama. Cindramata yang pertama diberikan kepada Bapak Ayub Baronggo yang akan diserahkan oleh Bapak Ignatius. Dengan hormat disilakan. Selanjutnya, bersiap-siap cindramata kedua diberikan kepada Bapak Martono yang diserahkan oleh Bapak Ardi Situmorang. Disilakan. Mas, saya cari tadi kemana? Lambat kah? Baru bisa. Jam 12. Saya kerja dulu. Bersiap-siap cindramata yang Saya nih ketiga harusnya ngantar komuni. diberikan kepada Bapak Aris Kalau nggak Situmorang disuruh tugas doa tadi itu sini. yang diserahkan Bisa oleh pertama tadi saya sini. Karya Halim. 5 orang di antara itu. Disilakan. Wah, saya 15 orang. Oh, banyak ya. Itulah. Foto berdua. Bersiap-siap selanjutnya Bukan foto bersama, foto berdua. cindramata Hah? akan diberikan Hah? kepada Bapak Rosi. Oh iya kah? Yang diserahkan oleh Setahun nih saya Bapak menghilang dari Cekung. Mana ada tahun lalu saya ikut rap? Semangat.